Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur, kaifa haluk? Bi khair walhamdulillah. Tayyib nabtadi bi qiraah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Peserta didik sekalian, bertemu kembali dengan channel saya Mukhayyarah SAK, Guru Bahasa Arab MTSN 8 Ngawi, Jawa Timur. Baiklah peserta didik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah. Ya, jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari jumlah ismiyah, nah untuk kali ini kita membahas jumlah fi'liyah. Oke? Kita lanjut untuk pertemuan pada pagi hari ini, yaitu pada KD 3.6 ya. Jadi KD 3.6 yaitu menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-jumlatul fi'liyah. Itu ya. Jadi KD 3.6 itu seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Kemudian tujuan pembelajarannya dari KD 3.6 adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan susunan jumlah fi'liyah dengan benar ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menerapkan jumlah fi'liyah dalam kalimat dengan baik ya. Jadi tujuan pembelajarannya dua ini ya. Oke, peserta didik sekalian ya. Jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Nah, ini adalah kalimat yang diawali fi'il. Nah, fi'il itu apa? Nah, ini. Fi'il itu dalam bahasa Indonesianya kata kerja. Jadi kalimat yang diawali fi'il atau kata kerja, atau ya, kalimat yang terdiri dari fi'il atau kata kerja dan fa'il atau pelaku ya. Jadi kalau melihat dari ciri-cirinya di sini, jumlah fi'liyah itu ya diawali oleh kata kerja ya, yang berada di awal kalimat jumlah fi'liyah ini adalah kata kerja ya, fi'ilnya ya, kemudian baru diikuti oleh fa'il. Fa'il itu pelakunya. Nah, ini ya. Jadi sudah bisa dipahami ya di sini. Di jumlah fi'liyah itu kalimat ini diawali oleh fi'il atau kata kerja ya. Atau kalimat yang terdiri dari fi'il atau kata kerja dan fa'il atau pelaku ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian jumlah fi'liyah itu seperti apa ya? Jumlah fi'liyah itu antara fi'il atau kata kerja dan fa'il atau pelaku harus sama dalam hal mudzakkar dan muannasnya ya. Nah, biasanya untuk pelaku mudzakkar itu fi'ilnya diawali ya. Kemudian untuk pelaku muannas fi'ilnya diawali ta. Ya, ini sudah dipelajari sebelumnya ya. Jadi dalam jumlah fi'liyah itu antara fi'il dan fa'il harus sama dalam hal mudzakkar dan muannasnya saja. Ya, itu tadi. Akan tetapi untuk tasniyah dan jamaknya tidak boleh sama. Maksudnya bagaimana? Ya, fi'il atau kata kerja tetap mufrad atau tetap bentuk satu walaupun fa'il atau pelakunya tasniyah atau jamak. Ya, jadi di sini karena tadi jumlah fi'liyah itu fi'il atau kata kerjanya di awal kalimat ya. Kemudian baru diikuti fa'il ya. Di sini fi'il atau kata kerjanya tetap mufrad ya. Fa'ilnya
bisa mufrad, bisa tasniyah, bisa jamak. Nah ini kalau mufrad kan dibolak-balik sama ya. Nah, tapi kalau pelakunya tasniyah atau jamak itu fi'il tetap mufrad ya. Bisa dimengerti ya. Nah, oke. Kita lanjut ya. Rumus jumlah fi'liyah itu seperti apa? Nah, itu ya. Jadi kalau sudah tadi ciri-cirinya sudah kalian ketahui semua ya. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa rumus jumlah fi'liyah adalah fi'il atau kata kerja plus fa'il atau pelaku. Nah, di sini jelas ya. Berarti kata kerja atau fi'ilnya berada di awal kalimat, kemudian baru diikuti fa'ilnya atau pelakunya ya. Jadi kata kerja yang berada di awal kalimat, kemudian baru orangnya. Itu rumus jumlah fi'liyah. Nah, oke. Thayyib, al-amthilah. Ini contoh ya. Nah, nomor 1. Ya'malu tilmidhu al-wajibal mansiliyah. Nah, di sini jelas kalimat ini diawali oleh kata kerja atau fi'il. Ya'malu itu fi'il ya. Nah, kemudian at-tilmidhu, karena ada fi'il tentunya pasti diikuti oleh fa'il. Nah, sekarang coba dilihat di sini. Fa'ilnya mudzakkar apa atau muannas di sini? Mudzakkar karena tidak diakhiri oleh ta marbutah ya. Berarti di sini fa'ilnya adalah mudzakkar. Nah, karena fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya diawali huruf ya. Ya. Bisa dimengerti ya. Ya'malu tilmidhu al-wajibal mansiliyah. Jadi ya'malu ini kedudukannya sebagai fi'il, at-tilmidhu sebagai fa'il ya. Nah, kemudian al-wajibal manziliyah itu apa kedudukannya? Nah, di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Tapi untuk maf'ul bih tidak kita pelajari untuk saat ini ya. Jadi yang kita pelajari adalah fi'il dan fa'il. Oke? Contoh yang kedua, ta'malu tilmidatu al-wajibal manziliyah. Nah, ta'malu kata kerja atau fi'il di awal kalimat lagi ya. Kemudian diikuti at-tilmidatu. Nah, coba diperhatikan di sini. Pelakunya adalah muannas. Tandanya apa? Diakhiri dengan ta marbutah ya. Ta'malu ini sebagai fi'il, at-tilmidatu sebagai fa'il ya. Jadi antara fi'il dan fa'il harus sesuai ya. Jadi karena fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga muannas. Oke. Contoh yang ketiga, yu'allimul mudarrisul lughatal arabiyyah. Nah, yu'allimu ini juga kata kerja atau fi'il berada di awal kalimat. Kemudian diikuti al-mudarrisu, pelakunya. Nah, di sini mudzakkar apa muannas? Mudzakkar karena tidak ada ta marbutahnya ya. Nah, tadi antara fi'il dan fa'il harus sesuai dalam hal mudzakkar atau muannasnya. Karena pelaku atau fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya diawali huruf ya. Jadi yu'allimu ini sebagai fi'il, al-mudarrisu sebagai fa'il ya. Oke, contoh yang keempat ya. Tu'allimul mudarrisatu al-lughatal arabiyyah. Nah, di sini bisa diperhatikan tu'allimu kata kerja atau fi'il di awal kalimat ya. Kemudian al-mudarrisatu pelakunya. Di sini muannas ya. Tandanya apa? Diakhiri dengan ta marbutah ya. Berarti di sini sudah sesuai ya. Karena fa'ilnya muannas, fi'ilnya juga muannas. Tandanya apa? Diawali dengan huruf ta ya. Tu'allimu sebagai fi'il, al-mudarrisatu sebagai fa'il ya.
Oke. Untuk contoh yang kelima, nutali'u durusa fil laili. Ya, nutali'u durusa fil laili. Nah, di sini mana fi'ilnya ya? Mana fa'ilnya? Ya, itu ya. Nah, dalam kata nutali'u di sini sudah ada fi'il dan fa'il. Nah, itu ya. Jadi nutali'u ini sudah fi'il dan fa'il. Nah, ini ya, fi'ilnya nutali'u, fa'ilnya mana? Fa'ilnya tersimpan pada huruf mudhari'ah nun. Nah, bila dikeluarkan apa? Bila dikeluarkan dalam huruf nun, ini adalah nahnu ya. Jadi fa'ilnya tersimpan ya. Jadi bisa difahami semua bahwa dalam jumlah fi'liyah itu fa'ilnya ada yang kelihatan dan ada yang tersimpan. Ini contohnya ya. Jadi nutali'u ini sudah terdiri dari fi'il dan fa'il ya. Oke. Sudah bisa difahami ya tentang contoh jumlah fi'liyah ya. Oke, selanjutnya peserta didik sekalian, at-tamrinat ya, latihan ya. Jadi untuk menerapkan dari keterangan ibu tadi ya. Baik, perintahnya tarjim ila lughatil arabiyyah bil jumlatil fi'liyah. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan jumlah fi'liyah. Yang pertama, murid itu menulis pelajaran. Nah, ini ya. Jadi mulai ini silahkan disalin dalam buku kalian masing-masing ya. Jadi tarjim ila lughatil arabiyyah bil jumlatil fi'liyah ya. Murid itu menulis pelajaran. Nomor 2, Hamid membaca Al-Qur'an setelah maghrib ya. Nomor 3, ayahku berangkat ke madrasah setiap hari. 4, ibuku memasak makanan di dapur. Kelima, saya bermain sepak bola di lapangan ya. Kelima kalimat dalam bahasa Indonesia ini silahkan diterjemah ke dalam bahasa Arab menggunakan jumlah fi'liyah ya. Masih ingat tadi jumlah fi'liyah itu berarti kalimat itu tersusun dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya berada di awal kalimat, baru diikuti oleh pelakunya ya. Ingat, antara fi'il dan fa'il harus sesuai. Yang sesuai apanya tadi? Mudzakkar atau muannasnya ya. Nomor 1 di sini ibu hanya menulis murid itu. Nah, kalian bisa menerjemahnya menggunakan mudzakkar boleh, menggunakan muannas juga boleh ya. Kemudian nomor 2 jelas ya, Hamid ini mudzakkar. 3 ayahku mudzakkar ya. Kemudian ibuku mudzakkar, muannas maaf. Kemudian yang nomor 5 saya. Saya itu tidak ada bedanya antara mudzakkar dan muannas ya. Yang jelas kalian harus memperhatikan rumus fi'il mudhari yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Oke. Baiklah peserta didik sekalian ya, untuk tugas lebih jelasnya kalian bisa mengunduhnya atau melihatnya di alamat e-learning madrasah yaitu elearning.mtsn8ngawi.sch.id ya. Jadi saya ulangi, kalian bisa mengunduh atau melihat tugas kalian ya lebih jelas pada alamat e-learning madrasah yaitu elearning.mtsn8ngawi.sch.id. Baiklah peserta didik sekalian, marilah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Tayyib, natakhir bikira alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.